Hei, ner aga kareba tumai. Alhamdulillah baik, Min. Komentar tergokil kali ini datang dari partner kita Oppoa1659. Ceritanya memang sedih banget sampai-sampai aku nggak sadar diri mengeluarkan air mata. Wah, ikut terharu jadinya. Nih, pantun buat beliau, nasi padang, kue lapis. Jangan lupa beli tisu, Bang Oppoa. Beruntunglah kita yang masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa bicara, masih bisa ini, masih bisa itu. Ada baiknya apa yang kita miliki saat ini termasuk tubuh yang sehat bisa kemana-mana dengan aman dijadikan sebagai pedoman agar tetap selalu bersyukur sebab banyak saudara-saudara kita di luar sana sudah tak memiliki semua itu. Sekali lagi, detik ini juga tak ada yang pantas untuk kita selain bersyukur. Itulah yang akan ditawarkan pada kisah ini. Seorang gadis cantik bernama Mika sudah tak bisa lagi melihat keindahan dunia. Di usianya yang terbilang masih sangat muda, Mika telah mengalami kebutaan atas kecelakaan yang dialaminya. Memang si Mika ini terlahir dari keluarga yang cukup berada. Setiap hari dia diantar ke kampus pakai mobil, namun kemewahan ini sama sekali tak ada arti baginya. Semuanya hanya terlihat gelap, tak berujung. Dalam kebutaan itu, sama sekali tak memadamkan semangat Mika untuk terus belajar main piano. Dari dulu ia sangat bercita-cita jadi seorang pianis. Itulah mengapa di kampus ia mengambil divisi musik. Di setiap Sabtu sore, Mika selalu datang sendiri ke auditorium lama untuk belajar piano. Kebetulan di sana ada piano yang nganggur. Tapi karena keterbatasan fisik yang ia alami, itu sangat membebaninya untuk bermain. Bagaimanapun kerasnya ia berusaha, Mika tak akan bisa menjadi seperti yang dicita-citakan, apalagi ia juga tak mendapat dukungan dari keluarga. Dan kalau kita sadar, kenapa Mika selalu terlihat kesusahan jika memainkan piano, sebab ternyata tangan kanannya juga mati rasa akibat kecelakaan tersebut. Hal itulah yang membuat Mika merasa sangat-sangat terpukul. Kenapa ini semua mematikan harapan besarnya. Sampai tiba di suatu waktu Mika nyerah, Mika putus asa, ia hilang harapan dan memilih mengakhiri hidupnya. Detik-detik Mika mau lompat, beruntung sekali seorang pekerja di sana datang menghentikannya. Begitu Mika telah dibawa pulang oleh keluarga, sang pekerja ini baru sadar jika Mika meninggalkan sesuatu, sebuah bol harmoni. Sayang ditinggal, si Au ini pun mengambil harmoninya. Au ini sudah cukup lama jadi tukang bersih-bersih kampus. Setiap hari ia melakukan tugasnya dengan keikhlasan. Memang ini tak membuatnya kaya, namun setidaknya bisa membayar sewa bulanan serta kebutuhan sehari-harinya yang cukup sederhana sebagai anak yatim piatu. Jika dilihat dari tampangnya, si Au ini seolah hidup hanya sekedar hidup. Ia terlihat tak memiliki mimpi dan harapan. Orangnya pendiam, sabar, tak banyak bicara. Termasuk jika ngumpul dengan sahabat-sahabatnya, kalempul orangnya. Tapi jika ada masalah, ia berdiri paling depan. Di esok harinya, seperti biasa, kembali menjalani rutinitasnya sebagai tukang bersih-bersih kampus. Para mahasiswa asik berbincang ria, juga sibuk memungut sisa-sisa makanan mereka. Setelah itu, terlihat diperintahkan seniornya Pak Amran agar datang ke auditorium lama mengangkas pohon. Setelah di sana, sangat kebetulan sekali ini juga waktu Mika datang belajar piano. Au menyadari gadis ini adalah gadis yang hendak bunut sendiri kemarin, juga tak memiliki keberanian menyapa. Au hanya terus menatapnya dengan sayu. Entah Mika di sini menyadari hal itu atau tidak. Seraya meraba, Mika masuk ke dalam audi dan mulai memainkan pianonya. Au penasaran dong apa yang ingin dilakukan gadis itu di dalam sana. Takutnya ia mau bunut sendiri lagi, ya kan? Aku pun datang ngintip dari balik jendela dan melihat Mika sedang nangis terseduh-seduh tepat di hadapan piano sebab tangan kanannya masih sangat kaku.
Suasana hati Mika sudah kacau, terlebih juga mendengar orang asing tiba-tiba menghampirinya. Ia pun langsung cabut dari Audi, padahal Audi sini hanya mau menolong. Ia juga ingin mengembalikan bola harmoni Mika yang ketinggalan tempo hari, tapi Mikanya malah pergi duluan. Semenjak pertemuan di Audi, tiba-tiba rasa simpati itu kian membesar pada Ao. Setiap hari yang mulai mengamati Mika, yang mulai mengikutinya dari belakang, membereskan apapun yang membahayakan setiap langkah Mika. Mika yang tiba-tiba mendengar suara bola harmoni miliknya pun mulai menyadari jika selama ini ada seseorang mengikutinya. Mika sadar jika orang yang memegang harmoni itu pasti ialah orang yang menyelamatkannya saat hendak lompat dari gedung tempo hari. Dari dalam Audi, Mika pun mulai memainkan pianonya. Ao setia memantaunya dari balik jendela. Dari sinilah Ao semakin tersentuh. Ia kagum dengan alunan-alunan nada yang dimainkan Mika. Di samping, Ao juga seketika tahu bahwa Mika di sana ialah sosok gadis yang berbakat. Namun ya, mau bagaimana lagi, tak seorang pun yang mendukungnya dengan keterbatasan yang ia miliki. Begitu Mika sudah keluar Audi, tak disangka ia hampir kebanting di tangga. Cepat-cepat Ao datang mengambilkan tongkatnya, dan karena mulai penasaran dengan sosok yang selalu mengikutinya ini, Mika pun bertanya, kenapa bola harmoniku ada padamu? Ao tak menjawab apa-apa, ia hanya kembali mendekat untuk mengembalikan bola harmoni tersebut. Tapi ternyata Mika tak mau mengambilnya kembali. Katanya bola harmonika itu hanya mengganggunya. Sekalian Mika bertanya, apakah engkau yang selalu membukakan pintu untukku? Apakah engkau seorang murid piano juga? Ao tetap tak menjawab apa-apa. Setelah berkenalan dan mengaku jika dirinya juga seorang murid piano, malah itu membuat Ao jadi kesusahan sendiri. Sebab tadi Mika memintanya di suatu hari nanti mau mendengar Ao bermain piano untuknya. Padahal Ao taunya hanya memungut sisa-sisa makanan di kampus. Sekalipun dalam hidupnya Ao bahkan tak pernah menyentuh yang namanya piano. Sampai di suatu hari Mika kaget tiba-tiba dirinya diminta ke ruang guru. Ternyata ini karena perintah dari orang tua Mika. Mereka berencanakan memindahkan Mika dari kelas musik ke departemen komposisi melalui divisi bantuan siswa dengan pertimbangan kondisi Mika yang seperti itu. Namun apa, kata Mika, bagaimanapun dirinya tak akan pernah menyerah pada piano. Dalam kesulitan-kesulitan yang Mika alami, ia heran aja kenapa Ao selalu hadir secara tak terduga. Perkenalkan, pria tampan ini Kitamura namanya, yang merupakan seorang pianis andal yang kebetulan dipanggil mengisi kelas piano di kampus. Dan karena masih ada 1 jam di kelas, Mura keluar cari tempat sejuk buat ngerokok. Mura kebetulan datang ke auditorium lama tempat Mika biasa memainkan piano. Mura penasaran dengan bangunan terbengkalai ini. Ia pun ke dalam mengecek, kebetulan pintunya sudah dibuka oleh Ao. Pada tempat yang seduh ini, sayang sekali jika piano nganggur itu tak dimainkan, ya kan? Mura pun memperdengarkan skillnya pada kesunyian. Ao yang baru datang jelas heran dong, siapakah yang memainkan alunan syahdu itu dari dalam sana. Awalnya si Ao mengira itu Mika. Di samping ini juga merupakan hal yang sangat kebetulan bagi Ao untuk Mika yang memintanya memainkan piano. Nanda. Piano 弾いて。
Sayang sekali, si Mura itu memang seorang pianis, gagah pula orangnya, namun percuma jika tak beretika. Ao sampai didorong segala. Ao cukup terpukul dengan sikap Mura, namun ia terima-terima aja. Yang ada di pikirannya sekarang, orang itu harus bisa membantunya untuk memainkan piano buat Mika. Dan kalau kalian bertanya-tanya, kenapa Ao tadi ngobrol dengan Mura pakai voice note? Sebab ternyata si Ao ini bisu. Nah, kenapa demikian? Ini semua karena masa lalu. Dahulu, sewaktu Ao masih sekolah, ia adalah seorang preman. Pada suatu waktu, Ao melihat sahabatnya, Keisuke, hendak ditikam. Ao datang sebagai penyelamat dan malah kena imbasnya. Itulah mengapa kalian melihat ada bekas luka pada leher Ao, dan atas kejadian itulah yang membuat Ao sekarang menjadi seorang yang tak memiliki mimpi dan harapan. Kembali ke Mura, selain seorang pianis, ternyata juga hobi main judi. Bahkan sekarang ini ia mulai mendapat ancaman karena tak mau bayar utang. Taunya judi terus, habis itu pinjam lagi dan tak pernah bayar-bayar. Itulah yang membuat si Seto ini murka. Dalam kondisi yang himpit ini, mau tidak mau Mura sepakat dengan tawaran Ao. Ao akan membayarnya 50.000 yen di setiap ia memainkan piano untuk Mika. Berdasarkan kesepakatan, Mura akan berpura-pura jadi Ao selama ia memainkan piano untuk Mika. Dengan sekali sentuhan itu artinya Ao akan memainkannya lagi untuk Mika. Mika sendiri benar-benar merasa beruntung bisa dipertemukan dengan sosok Ao. Ini hampir setiap hari terjadi. Mura datang memainkan piano untuknya. Tahu dari mana Ao dapat uangnya untuk bayar Mura? Itu dari kerja sampingan yang diambil Ao setiap malam seperti itu, sebab paginya ya harus kerja di kampus lagi ya. Karena kerja apapun yang penting halal dan yang penting bisa melihat senyuman dan menghidupkan jiwa-jiwa yang sepi dalam diri Mika. Ao sendiri hanya bisa menyaksikan itu dari balik jendela. Sampai Ao mulai merasa bahwa melalui perantara ini malah itu jadi petaka besar untuknya, malah jadi luka baginya, sebab Mura sepertinya sudah memiliki ketertarikan tersendiri pada Mika, begitupun sebaliknya. Apalagi dunia mereka sama, ya kan Mura akan jadi pelengkap dalam kekurangan Mika. Dan karena Ao jarang nongkrong lagi, sahabatnya Keisuke pun mulai resah. Setelah mencari tahu dan mengetahui jika Ao kerja siang dan malam hanya untuk membayar pria di sana, Suke pun mulai beraksi tanpa sepengetahuan Ao. Suke mulai mencari tahu latar belakang Mura. Mura yang tiba-tiba minta peralihan suasana untuk Mika, Ao iya aja, yang jelas itu baik untuk Mika. Tanpa Ao sadari jika ini sebenarnya hanyalah cara Mura agar semakin memikat hati Mika. Dari awal sudah sangat jelas jika si Mura ini telah menyimpan gairah tersendiri pada Mika.
Dan karena tempat yang dipilih murah, outdoor dan menyejukkan, ternyata itu sangat menggugah perasaan Mika. Baru kali ini ia kembali menghirup udara segar. Saking senangnya Mika sampai-sampai bersenandung. Setelah di pantai, cepat-cepat mereka mencari tempat berteduh. Di tempat ini terdapat papan informasi, kami tinggal di belakang, hubungi kami kalau ada perlu. Begitu menghubungi pengelola tempat ini, tahu-taunya tak menggubris. Au pun datang sendiri ke tempat pengelola. Di sana Mura mengajak Mika nunggu di dalam aja. Kebetulan tempat ini tak dikunci. さんと話をした。なんだ鼻歌。いつも急行動でピアノ弾いてく。気づいてたのか。ほらなんとなくさんには言わないで。傷つくから。 Wah, ternyata selama ini Mika tahu jika yang memainkan piano untuknya bukan Ao, namun ia menjaga semua itu agar hati Ao tak terluka. Mika memberitahu Mura dirinya tak peduli siapa si Ao itu, namun yang pasti dia adalah orang yang sangat tulus yang kukenal dari awal. Ia adalah tangan Tuhan bagiku. Tapi karena si Mura ini juga sudah terlanjur memiliki perasaan ke Mika, ia pun langsung menjelek-jelekkan Ao. Katanya jangankan ngomong main piano pun orang itu sama sekali tak tahu. Tanpa tersadari di luar Ao juga sudah datang. Begitu ia masuk, malah disambut luka. Ao melihat Mura mengecup Mika. Bayangkan bagaimana hancurnya perasaan Ao di sini. Kalau boleh ngomong jujur, sebenarnya Mimin sampai netes menyaksikan kisah ini. Terserah kalian mau bilang Mimin alih atau bagaimana, tapi ya begitulah faktanya. Atas kejadian itu kini yang ada pada diri Ao hanyalah pedih. Bahkan setitik harapan pun sudah tak ia punya. Lalu Mika sendiri yang mendengar suara bola harmonika itu berbunyi. Ia pun mendekat mengira itu dari Ao, padahal dari Mura. Sebenarnya Mika datang untuk menjelaskan kesalahpahaman kemarin. Tak berselang lama tiba-tiba datang sekelompok orang tak dikenal mengangkut paksa mereka berdua. Setelah ditelusuri ternyata ini dari pihak Seto. Penculikan ini juga ada sangkut pautnya dengan sahabat Ao, Keisuke. Dialah yang telah mengatur skema ini dengan memanfaatkan masalah utang piutang Mura di kasino agar ia tak memanfaatkan si Ao lagi. Sialnya sebab Mika yang kebetulan bersama Mura juga ikut terseret ke dalamnya. Begitu Suke datang memberitahu Ao bahwa kau tak akan ditipu lagi, orang itu sudah beres, ia sudah masuk dalam garasi. Si Mura maksudnya. Jengkel Ao kenapa Suke seenaknya ikut campur tanpa mengetahui akar permasalahan yang jelas-jelas Mika juga ikut terseret. Sebelum Mika diapa-apain di sana, Ao langsung gaspul. いい匂いだな。関係ない。ニュースって気分いいか？だってな。おい。撃ってやろうか。葵さん。 Apakah yang terjadi di sini? Semua orang tiba-tiba menghilang. Mika heran kenapa hanya tinggal dirinya yang tersisa. Pada faktanya, Mura telah sekarat dan dilarikan ke rumah sakit akibat hantaman keras. Lalu dengan Ao sendiri ia telah diamankan polisi sebab ternyata dialah yang menghantam Mura sampai segitunya. Tepat hari ini polisi telah membawa Ao ke lokasi kejadian untuk dilakukan simulasi sekaligus bukti pengakuan dari Ao. 形見せて。こんなことをしたの。愛だった。どうして？
Kini beberapa hari telah berlalu setelah Mika tahu jika Ao di penjara atas kasus tersebut. Ia pun datang menjenguk Ao di sel. Mika datang untuk menyampaikan kejanggalan ini, kenapa Ao sampai di penjara. Padahal waktu itu Mika sadar bahwa dirinya lah yang telah melepaskan pukulan keras. 葵さんなのやだ私が北村さん嘘 Entah bagaimana fakta yang tersembunyi di balik kejadian itu, namun yang pasti hari ini sahabat Ao Shisuke datang memberitahu Mika pesan-pesan terakhir Ao untuknya melalui secarik kertas. Tulisan Ao ini berbunyi, saat kau bilang padaku aku punya tangan Tuhan, aku melihat cahaya kegelapan dalam sesaat, sebab pada kenyataannya tanganku telah ternoda. Jika kau ingin melanjutkan hidupmu dan menemukan kebahagiaanmu, carilah sampai kau menemukannya. Itu satu-satunya harapan yang kumiliki sekarang. Mendengarmu bahagia itu sudah cukup bagiku. Percayalah, suatu saat engkau akan jadi seorang pianis hebat. Diriku yang tak berharga ini biarlah membusuk di penjara. Beberapa bulan kemudian, kondisi Mura mulai membaik, namun ia harus kehilangan satu tangannya dan tak bisa bermain piano lagi. Mika yang merasa memiliki rasa bersalah terhadap apa yang terjadi pada Mura, ia pun datang meminta maaf. Mika juga memberitahu kabar gembira, dirinya sudah bisa berjalan sendiri. Meski penglihatannya masih buram, namun setelah melakukan operasi tersebut, semoga semuanya bisa kembali membaik. Tangan kanan Mika yang mati rasa juga sudah kembali normal. Dengan itu Mura punya permintaan, jangan menyerah pada piano. Tak terasa musim dingin telah tiba, kita melihat tangan seorang gadis begitu lincahnya memainkan piano. Ternyata itu dari Mika, dirinya telah jadi seorang pianis hebat berkat dukungan dari Mura. お疲れ様。こんなステージを用意してくれてその願いでもあるんだ。病院に来て2年すまなかった。とっくに分かってたんだ。もう失いたくなくてもう十分だよ。 Dalam perjalanan yang panjang ini itu banyak memberi Mura pelajaran bahwa memang ada sesuatu yang tak bisa dipaksakan di dunia ini, termasuk memiliki Mika. Mura sadar jika dirinya memang hanya ditempatkan untuk mendukung Mika jadi seorang pianis, bukan untuk memilikinya. Sebab yang pantas dengan itu ialah Ao. Sekarang ini Mura telah membiarkan Mika pergi dan memberitahu posisi Ao sekarang setelah dirinya bebas dari penjara. Mura juga memberitahu fakta di balik kejadian itu, di mana dirinya telah mengatur skema bareng Ao sebelum polisi tiba agar Mika tak dipenjara. Ao melakukan semua itu sebab ia tahu Mika memiliki harapan besar dalam piano, sementara dirinya tak memiliki harapan apapun dalam hidupnya. Setelah mengetahui di mana lokasi Ao sekarang, Mika pun langsung datang mencarinya. Aoiさんいますか警察呼ぶよ。じゃなかったっけ？葵さん知って何がしてた？すいません葵さん Sila suraku malebih dimanapun kalian berada, tanah Jawa, Kalimantan, Papua, dari Sabang sampai Merauke, Maros, Baru, Parepare, Pinrang, Sidrap, Endrekang, Toraja, Mamuju, Palopo, Luwu, Poso, Palu, Makassar, Bone, Sinjai, Goa, Takalar, Jene, Ponto, Bantaing, Bulukumba, Selayar, dan masih banyak lagi. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sedalam-dalamnya telah menyempatkan diri mampir di channel sederhana ini. Selamat bersua di video selanjutnya. Bye. And every time I try to
fly, I'd fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby. I make believe that you are here.